ring, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's the walla, check the lead, into the top, to the top, and 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 top, into the top. Halo guys, kali ini di sini kita akan belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Enggak, kali ini kita serius. Jadi di sini kita akan belajar mengenai novel Romeo dan Faruk yang telah kami tonton dari film yang diadaptasi dari novel tersebut yang berjudul Sang Penari yang telah kami cuplikan pada awal video. Nah, novel Romeo dan Faruk ini merupakan karya sastra Ahmad Tohari. Beliau merupakan seorang sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Pinggirjaya. Yang pertama, ada unsur intrinsik dalam novel Romeo dan Faruk. Satu, ada tema yang menonjol dalam cerita ini yaitu cinta kasih yang tak sampai. Kedua, ada alur dalam novel ini adalah maju mundur. Yang ketiga, ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Sentil. Wataknya kalau Sentil kecil itu centil, Sentil dewasa mempunyai sifat seperti pemilih, penyayang, suka menolong dan lain-lain. Yang kedua ada Rasus. Watak Rasus pada waktu kecil pendendam, waktu dewasa dia mempunyai watak gigih, pemberani dan lain-lain. Yang ketiga ada Warta. Warta itu teman kecilnya Sentil. Dia mempunyai watak pamrih, serta ada tokoh-tokoh dan penokohan yang lain. Yang bisa kalian lihat lebih lengkapnya ada di gambar di samping. Yang keempat ada latar. Yang pertama ada latar tempat, contohnya seperti kampung Dukuh Faruk, tepi kampung, makam, dan lain-lain. Selanjutnya ada latar suasana, contohnya seperti tegang, sedih, mengharukan, juga dan lain-lain. Selanjutnya ada latar waktu seperti pada musim kemarau, bulan Agustus tahun 1963 dan lain-lain. Yang kalian bisa lihat lebih lengkapnya ada di gambar di samping. Yang kelima ada sudut pandang. Dalam novel ini sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang ada pada novel ini adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang ingin disampaikan dalam novel ini salah satunya bahwa jangan mudah untuk dibodohi dan ditipu oleh orang lain, harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, di mana di dalamnya ada 5 nilai. Yang pertama ada nilai politik, yaitu di mana perhatian terhadap kesewenangan kekuasaan yang menindas orang-orang kecil yang tidak mengerti apa-apa tentang politik. Yang kedua ada nilai ekonomi, di mana kemiskinan yang terjadi di daerah terpencil yang tidak mendapat perhatian dari orang luar, yang dibiarkan begitu saja hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ketiga yaitu ada nilai agama, di mana warga di Dukuh Faruk lebih mempercayai nenek moyang dan hal-hal yang lainnya. Yang keempat ada nilai sosial, di mana kesadaran setiap orang terhadap nilai kesewenangan bangsa ini masih kurang. Dan seharusnya kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang kelima ada nilai moral, yaitu di mana kita tidak boleh sombong jika sukses di luar kampung halaman. Jangan mau dipaksa dengan hal-hal yang tidak baik. 3 struktur. 1 abstrak. Ketika Rasus sudah diangkat menjadi tentara, dia pulang ke kampung halamannya yang sudah tidak berpenghuni, hanya ada saja kakek tua buta yang meminta untuk mencari Sentil. 2 orientasi.
Ketika Rasus dan Serintil masih kecil, mereka harus kehilangan kedua orang tuanya karena keracunan makanan. Yang ketiga ada pengungkapan peristiwa, malapetaka keracunan makanan yang membuat Serintil harus menjadi ronggeng baru. Keempat, konflik. Serintil yang menyelesaikan syarat terakhirnya menjadi ronggeng yaitu buka kerambu. 5. Puncak konflik. Serintil yang melepaskan mahkota perawannya kepada Rasus dan setelah menjadi ronggeng dia banyak disukai oleh pria dan Rasus harus merelakannya. Yang keenam ada resolusi. Rasus yang meninggalkan Duku Paru karena Duku Paru bertindak semena-menanya dan menciptakan sengsara baginya sehingga membuat segalanya berubah